Ya karena ya itu salah satu cara sih Bang kalau kita. Cuman itu kasihan juga kita dari fase hidup Mas Jimmy yang ada di sana dan ya udah ada kesempatan ketemu keluarga ya. Saya awalnya mikirnya dari September. ketika nyampe sana kok disuruh baca skrip ini gitu kan, skrip apa? Ternyata kami tuh ditugaskan untuk bekerja sebagai scamming online gitu kan. Dan tugas saya di awal di situ tuh disuruh untuk mencari calon-calon korban. Ketika kita ingin memberontak, posisi kita tidak punya power di situ kan gitu. Dan penjagaan di tempat lokasi perusahaan itu memang sangat ketat. Dengan pagar yang tinggi, kawat, dan per 10 meter pagar itu ada penjagaan yang ketat dan security itu minimal ada pentungan atau senjata. Dari pagi nih sampai malam ngeliatin komputer tanpa jeda dan hanya jeda paling 10 menit gitu. Itu otomatis akan ada rasa ngantuk, itu pun langsung di-strum. Di-strum pakai kayak stick gitu kan, atau dipukul. Jadi ya memang kayak ada secara mental pasti ada kayak kenapa bisa kejebak sama dunia kayak gitu. Bakal jadi perasaan bersalah seumur hidup sih. Karena memang gimana ya, ketika kita mengambil hak orang itu kayak ada gimana jelasnya, kayak ada yang ngeganjal gitu di hati. Kayak ada rasa takut juga ketika karma. Oke lah kalau karma itu datangnya ke kita sendiri. Nanti takutnya yang mendapatkan karma dari perbuatan kita itu keluarga, kayak anak, istri gitu. Ojek TM sampai pulsa gitu. Iya, jadi kalau lewat pulsa ntar dikirimin sama admin. Yang cepet tadi ada sih di Manggarai tapi agak tertunda sedikit kan. Jadi ya udah akhirnya turun. Iya makanya bisa Ibu aja. Tadi sih udah ini Bu, udah ada satu keluarga itu. Udah ya Bang ya? Kesetrum udah, terus juga dipukul udah. Cuma lebih spesifik gimananya dia emang nggak pernah menceritakan detail untuk mencegah supaya pasti saya kepikiran. Itu sih supaya saya nggak, apa yang terjadi dengan dia mungkin dia aja yang tahu. Dia tidak mau menceritakan detail habis diapain, habis dibagaimanain. Kayaknya segala sesuatu, segala hal yang kita lakukan kayaknya sudah gitu loh. Dan jalurnya itu memang jalur yang benar-benar melalui pemerintah gitu loh. Apalagi sih yang kita lakukan, harus gimana lagi sih kita? Ada masa training gitu ya menurut itu. Terus habis itu dia mengetahui bahwa ternyata dia ditipu dan dia cerita bahwa kerjaannya dia itu untuk menipu online gitu. Dan target sasarannya itu di benua Eropa gitu. Kerja yang dari 16 sampai 20 jam, terus nggak ada gaji, tidak diupahkan, dan selalu dapat intimidasi, maksudnya hukuman siksaan gitu. Itu saya rasa udah bukan apa ya, sedih saya Mas. Sama satu gereja di Filipina, dan gereja ini pas. Maksudnya dengan organisasi berlima bisa menangin Mas Jimmy dan kawan-kawan. Sebelumnya juga ada. Sebelumnya udah ada kenalin ke Branda Migran gitu sih. Karena sindikatnya banyak ya ternyata. Mereka memperlakukan pekerja ini nih sebagai komoditas saja kayak gitu, sebagai robot istilahnya, sebagai alat untuk memperkuat industri yang mereka gunakan kayak apa mereka bangun kayak gitu. Jadi mereka tidak mendapatkan penghidupan yang layak, tidak mendapatkan upah, bahkan mereka yang paling dasar itu adalah mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak inhuman ya, kayak pekerjaan-pekerjaan
yang bisa dikatakan itu sebagai pekerjaan kriminal kayak gitu. Lapangan pekerjaan yang layak di Indonesia kayak gitu. Jadi itu yang menjadi ancaman, bagaimana nanti banyak anak-anak muda di Indonesia walaupun dengan pendidikan tinggi ataupun dari kelas ekonomi yang lebih kelas ekonomi menengah dan segala macam itu akan terekrut ke dan terjebak ke pusaran perbudakan modern. Kita untuk mengatakan apa saja sih yang sudah dilakukan pemerintah dalam kasus ini dan Sorry. Take a photo. Stand still photo. Okay, thank you. No worries. Jadi kita tidak bisa mengintervensi sistem hukum negara setempat, ya, mengintervensi kewenangan dan kedaulatan negara setempat, walaupun itu terkait dengan pelindungan warga negara. Jadi yang melakukan evakuasi atau rescue itu adalah otoritas yang berdaulat di negara setempat. Ketika kita bicara online scam, persepsi yang harus kita luruskan adalah tidak semua WNI yang terkait dengan online scam adalah korban. Kami mencatat juga ada yang menjadi pelaku aktif. Ini yang harus kita tangani. Dan kita juga harus bisa melakukan penegakan hukum yang tegas. Jumlah negara asal itu sudah mencapai 59. So, this is not even a regional problem. This is a global problem. Jadi perlu kerjasama